Oke geng, hai assalamualaikum, hari ini berjumpa lagi di channel aku. Oke, hari ini aku nak tunjuk sedikit cara pemasangan grease untuk bagian part CVT untuk motor skuter lah. Oke, dan di sini kita ada bersihkan semua, kita ada cuci, siap. Di sini pun kita ada siap cuci semua ya. Dan untuk bagian ini kita ada habis servis lah. Oke, dan untuk shoe nih kita ada gosok sedikit menggunakan tas pasir. Oke, dan untuk korang bila nak gosok tuh jangan terlalu tekan lah, korang just gosok biasa-biasa. Yang penting dia punya hitam-hitam nih dia hilang. Oke, jangan sampai kamu gosok terlalu kuat, nanti shoe nih menipis. So shoe nya masih tebal, cantik lagi, cuma dia hitam, dia macam nampak berminyak. Sebab itulah kamu perlu servis CVT nih. Nanti bagian ini kena minyak basah, bermasalah lagi. Dan untuk bel nih kita ada cuci. Kita ada cuci dan kita jemur lah sampai dia kering. Ini bel masih oke, boleh pakai. Untuk ini kita ada bersihkan, gosok menggunakan tas pasir juga. Yang penting dia tidak licin lah, dia kena ada kasar-kasar sedikit, lagi cantik. Yang ini pun kita ada gosok menggunakan tas pasir sedikit, untuk menghilangkan dia punya jeragat-jeragat macam itu. Nih, kita ada bersih semua, oke. Dan untuk sekarang nih pemasangan grease, sebab ramai di luar sana mungkin bila ada servis CVT ini dorang pasang grease tuh ala kadar ataupun asal pasang, asal letak lah macam tuh. Sebenarnya untuk pemasangan grease ini dia bukan sembarang ya, dia tidak boleh terlalu banyak dan tidak boleh terlalu sedikit. Tapi kalau nak ukur grease tuh memang kita tak boleh ukur lah dan bagi tahu korang. Cuma selalu aku buat biasanya bila aku letak grease, aku letak bagian part yang tertentu macam nih. Bagian nih bearing, yang ini kena letak lah bagian dalam nih. Oke, tapi jangan terlalu banyak, macam ini saja geng. Letak satu kali macam ini. Jangan kamu gosok, jangan. Cukup letak macam ini, sebab nanti kalau dia masuk dia akan berpusing, nanti akan kena lah permukaan bearing tuh. Jadi tak perlulah letak terlalu banyak. Dan untuk part nih kita letak macam ini, biasa-biasa saja geng, tak perlu terlalu banyak. Oke, dan ini dah letak, kita pasang. Oke, pastikan bila kamu pasang semua part ini, bila kamu dah servis, dah bagi cuci semua, pastikan tangan kamu ini kena bersih, jangan sampai ada minyak. Bila ada minyak nanti kamu pegang bagian ini, dia akan berminyak lah. Sia-sia kamu servis CVT kalau tangan kamu kotor untuk setiap pemasangan nih. Untuk mangkok nih kita just pasang. Untuk pemasangan grease bagian shoe belakang nih udah settle ya. Cara dia cukup senang. Oke, untuk part ini semua aman. Dan untuk bearing satu nih tak perlu tak grease. Oke, sebab bila kamu letak grease, nanti grease itu akan melimpah ataupun dia akan keluar bagian ini. Akan keluar bagian ini dan kena permukaan housing. Bila dia terkena grease tuh, serpian dia secara auto motor akan kehilangan power ataupun boleh menimbulkan gegar. Oke, bagian ini cukup sensitif. Jadi jangan sampai dia melimpah ke mana-mana permukaan grease tuh bagian ini. Boleh paham ya untuk yang ini? Korang nampak aku letak grease bagian part yang tertentu, yang tidak menimbulkan risiko lah, supaya tuh grease tidak melimpah keluar, macam itu. Oke, sekarang ini kita akan pasang bagian puli depan. Oke, untuk puli depan ini cukup senang. Oke, ini kita tukar roller baru sebab roller dia dah makan. Jadi di sini bila kamu servis CVT, kamu kena cek betul-betul apa part yang perlu kamu ganti, kamu gantilah, sebab jangan sampai kamu kerja dua kali. Oke, untuk roller lama nih dah makan macam ini, jadi kita perlu ganti, dia dah makan tuh. Jadi kita gantilah. Untuk bagian CVT ini cuma roller yang bermasalah, kita ganti roller saja lah. Sebelum kita pasang roller tuh kita letak grease bagian ini dulu. Macam biasa, grease jangan terlalu banyak dan pastikan grease tuh jangan sampai dia melimpah masuk ke sini. Itu akan menimbulkan risiko lah. Jadi kita grease macam ini bagian tengah. Cukup macam tuh geng, jangan terlalu banyak. Oke, yang terlalu banyak. Kalau banyak pun sebenarnya tak bagus.
nanti dia melimpah keluar, grease tuh melimpah ke sini, limpah ke sini. Jadi itu yang menyebabkan nanti motor slip. Oke, untuk roller ni kalau nampak dia ada code 54P. Untuk EGOS FI dia punya code 54, okay? 54P. Kadang-kadang ada roller ni dia nampak sama sebiji macam ni, tapi dia punya code berbeza. Sebab apa? Dia berbeza motor lah. Sebab tu kita perlu tengok code ni. Biasa barang ni sama, lebih kurang dia punya bentuk, size lebih kurang, tapi code dia berbeza. Bisa dia tu ialah mungkin dari segi berat dia lah. Berat setiap roller ni. Boleh paham Jadi jangan sampai salah code. Okey. Pasang. Untuk pemasangan roller ni dia sama macam biasa, kiri kanan pun boleh, tidak jadi masalah. Tapi sebenarnya ada setengah roller ni dia ada permukaan yang berbeza Dia ada permukaan yang berbeza. Macam ni, korang nampak? Oh, tak nampak geng. Tak nampak lah geng. Dia tak fokus. Korang nampak macam tu. Permukaan yang sebelah ni dia lain. Tu. Dia tipis, yang ni tebal. Tuh. Dia tebal. Jadi untuk yang tebal ni, okey, korang nampak perbezaan dia. Untuk yang tebal ni, korang letak bagian tepi. Okey, ini tebal, ini tipis. Okey, yang tebal ni letak bagian tepi macam ni. Letak bagian tepi tu. Tepi sini. Dan satu lagi, yang tebal ni letak bagian sini. Dia punya arah macam ni. Selang. Yang tebal arah sana, yang tebal sini arah sini. Sebab cara kerja roller ni, bila dia naik, dia akan keluar macam tu. Dia akan keluar. Dia selalu macam menuju keluar macam ni lah. Jadi di sini dia ada beban. Kiri kanan sini, bagian luar ni dia ada beban. Sebab tu dia ada dua permukaan. Yang tebal ni bagian sini. Bila kamu perasan, kalau ada puli depan ni dia makan, dia selalu makan bagian dia. Dia akan calar bagian ni. So dia ada beban keluar. Oke, bila roller tu nanti bekerja, bila kamu pulas minyak, dia akan keluar macam ni. Dia bukan masuk macam ni. Dia keluar. Dia macam cara kerja kurang macam ni lah. Dia ada lontaran. Dia terima daya lontaran, dia akan keluar. Jadi untuk yang tebal kena letak tepi. Untuk yang tipis bagian dalam. Sebab dalam macam ni dia ada beban. Oke, kalau kamu letak macam ni, takut nanti yang ni cepat makan bagian tepi ni. Bila terbalik, nanti bagian roller ni akan makan bagian cepat rusak. Dia letak bagian tebal. Oke. Tergantung dari roller lah. Kadang-kadang roller ni dia sama juga, tebal, sini tebal. Itu boleh langsung pasang. Tapi kalau jenis macam ni, dia permukaan berbeza kiri kanan, kena tengok betul-betul lah. Oke, boleh paham letak macam ni. Ni macam ni. Ni macam ni. Ni lagi macam ni. Paham grease pun kita dah letak. Oke, untuk yang ni macam biasalah. Cara pemasangan dia macam biasa. Dia tidak boleh terbalik. Bila dia terbalik pun dia tak boleh pasang. Oke, part ni dah settle. Lepas tu kita pasang. Oke. Sebelum tu korang kena perhatikan lah keluar masuk dia ni cantik atau tidak. Jangan sampai dia macam ada keras. Kalau dia keras, takut yang ni terlalu ketat, kena ganti lah. Tapi jarang lah jadi macam tu geng. Oke, ini cantik. Oke, bagian ini dah settle. Oke, dan untuk yang ni tak perlu letak grease tak perlu letak grease. Dan untuk bahagian dalam ni pun tak perlu letak grease. Korang nampak dia berkarat sebab dia tiada grease. Jadi yang ni tak perlu letak grease. Yang kamu perlu letak grease yang ni, bagian sini, transat ni. Sebab bila kamu masukkan grease ni, nanti bila kamu pasang dia akan keluar geng. Contoh bila kamu masuk grease macam ni, pasang di sini, kamu pasang di sini, nanti masuk macam ni, grease tu akan keluar di sini. Bila dia keluar, nanti akan melimpah bagian ni. Macam tu cara pemasangan grease. Jadi grease tak perlu letak di sini, letak bagian ni. Macam ni. Tak perlu terlalu banyak geng. Yang ni kamu kena bagi dia halus. Oke, bagi dia halus macam ni. Bagi dia rata lah. Jangan sampai dia macam berketul-ketul. Oke.
bagi dia rata, jangan sampai dia berketul-ketul. Oke, ini udah settle. Yang ini jangan letak grease. Kalau kamu rasa boleh letak grease, tidak jadi masalah, cuma kena hati-hatilah, jangan sampai dia tebal ya. Nah, kamu letak macam ini saja pun boleh juga. Nah, tapi tengoklah, dia agak susah sedikit letak. Takut dia jadi melimpah keluar grease tuh masuk ke sini. Oke, jadi yang ini letak macam ini. Permukaan grease tadi yang kita letak tuh arah dalam, jangan bagian luar. Oke, nanti dia akan keluar bagian sini, geng. Sensitif sedikit bagiannya. Oke, cantik. Bila ada grease macam ini sisa dia, pastikan kamu lap. Jangan biarkan dia, geng. Oke. Dan untuk bagian ini dia ada satu ring washer yang tipis, kena ada bagian ini. Nah, lepas itu pasang bel. Udah. Bel itu pastikan arah dia tuh tepat, jangan dia terbalik. Oke, macam ini. Oke, macam ini. Oke, kadang-kadang ada setengah orang masih tak paham. Yang ini agak susah pasang. Sebenarnya senang. Korang just tinggal tarik bagian ini. Lagi dia masuk. Oke, tuh. Masih tarik bagian ini, letak. Macam itu ya. Oke, dan untuk part ini macam biasa, korang just bersih dan gosok tas pasir, bagi dia kasar-kasar sedikit lah, supaya bel ini dia grip, dia lekat, dia tidak slip. Oke, tekan macam ni, itu masuk. Nah, macam tu. Oke, pastikan dia ada free satu gigi macam ni. Oke, yang ini pastikan cun-cun masuk, jangan sampai silap, sebab bagian part ini dia agak sensitif sedikit, takut ini crankshaft loss. Bila kamu tak cun pasang, dia akan loose. Oke, ini yang ini pastikan dia lekat macam ni, dia tidak pusing, gigi dia tuh cun. Itu maksud dia. Lepas tu pasang washer, lepas tu pasang skru. Oke, untuk nut nih, bila kamu pasang dia ada rasa keras, kamu tak perlu paksa, korang kena betul-betul masuk, betul-betul baru ikat slow-slow. Kalau dia lembut masuk baru cun, kalau kamu paksa nanti loose. Untuk kekuatan ikat bagian crankshaft nih, pastikan korang ikat dengan kuat lah, sebab bagian ini selalu dia lepas, geng. Bila kamu tak kuat ikat jadi pastikan nih cun-cun lah ikat, kena kuat, jangan sampai dia lepas. Oke, ini dah cun, dah padu. Padu. Dan untuk bagian ini kita letak grease sedikit. Sedikit saja, geng. Oke, bagian ini pun sebenarnya letak tak letak pun tak jadi masalah lah. Oke, semua dah siap pasang. Oke, yang ini untuk bel nih, dia memang kendur macam ni, jadi korang kena hidupkan enjin. Hidupkan enjin, nanti dia akan ketat sendiri. Oke, kita hidupkan dulu, geng. Oke, untuk ini udah ketat, korang just tinggal bagi hidup sekejap, dia akan ketat. Sekarang ini kita tinggal pasang dia punya cover. Untuk part ni dah settle, cuma pasang cover ni, geng. Cover ni dah bersih, kita just tinggal pasang. Kita pasang. Oke, ni tinggal pasang skru. Alhamdulillah dah settle lah semua. Ini nanti kita akan settlekan semua skru ni, pasang, lepas tu settle. Oke, aku harap video ini bermanfaat untuk orang. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Oke, thank you.